Halo semuanya, ketemu lagi di seri Matematika 2C. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melihat topik tentang irisan kerucut. Khususnya dalam kasus ini kita ingin melihat keluarga dari elips, gitu ya. Nah, di sini kita ingin melihat grafik dari persamaan berikut ya. X kuadrat ditambah 2y kuadrat dikurang 6x dikurang 4y ditambah 11 sama dengan suatu konstanta K. Nah, di sini tentunya grafik akan berubah sesuai dengan K ya. Jadi ini grafiknya akan bergantung dari K, bentuk grafiknya. Nah, kita ingin mendeskripsikan bagaimana sih bentuk grafiknya ya. Nah, pertama-tama kita akan melihat dulu bentuk dari persamaan elips itu sendiri ya. Jadi, kita akan punya persamaan elips mempunyai bentuk umum x min a kuadrat min p kuadrat dibagi p kuadrat ditambah y min b kuadrat dibagi dengan q kuadrat sama dengan 1. Dan ruas kanannya ini dibuat sedemikian rupa agar bisa sama dengan 1. Gitu. Nah, dengan P dan Q-nya di sini bertindak sebagai jari-jari mayor dan minor. Jadi yang mayor adalah yang terbesar di antara P dan Q-nya. Sedangkan A dan B ini bertindak sebagai koordinat titik pusat elipsnya. Nah, sekarang yang mau kita lihat adalah bagaimana atau apa yang terjadi ketika ruas kanannya tidak bisa kita buat 1. Misalkan negatif atau 0 bahkan, gitu ya. Nah, kalau kita punya dia sama dengan 0, gitu ya. Kalau kita lihat di ruas kiri adalah penjumlahan dari bentuk kuadrat ya, dua buah bentuk kuadrat. Dan kita tahu bahwa bentuk kuadrat itu tidak mungkin bernilai negatif, dan dia bisa bernilai 0 ketika si dalam dari kuadratnya itu 0, gitu ya. Nah, jadi misalkan kita punya bentuk seperti itu, jadi x min a dibagi p, ini saya kumpulkan kuadratnya, ditambah y min b dibagi q kuadrat sama dengan 0, artinya x min a per p harus sama dengan 0, dan jadi kedua sukunya harus 0, gitu ya. Tidak ada pilihan lain. Ini ketika dia ruas kanannya sama dengan 0. Lalu kalau negatif bagaimana? Kalau negatif tentunya tidak akan ada nilai x dan y yang memenuhi. Karena sesuai dengan fakta yang tadi kita tahu bahwa bentuk kuadrat itu tidak mungkin bisa bernilai negatif untuk seluruh bilangan real. Nah, jadi kita sudah mempunyai informasi ketika ruas kanannya bisa 0, bisa negatif juga. Pertama-tama kita melihat persamaan ini, kita coba kuadratkan sempurna ya. Kita lengkapkan kuadrat sempurna. Dalam kasus ini kita akan kelompokkan x kuadrat min 6x plus 9, ditambah 2y kuadrat dikurangi 4y, sisanya adalah 2, gitu ya. Ini sama dengan K. Dan di sini kita punya ini x min 3 kuadrat ditambah, ini 2 boleh keluar, y min 1 kuadrat sama dengan K. Nah, di sini kita punya beberapa kasus. Jika kita punya K-nya negatif, maka grafik berupa himpunan kosong. Ya, sesuai dengan kasus yang tadi ya. Karena kita bisa lihat pada ruas kiri itu adalah penjumlahan dua buah bentuk kuadrat ya. X min 3 dikuadratkan, ditambah ini perkalian bilangan positif dengan bentuk kuadrat. Jadi ini masih, suku kedua ini masih bernilai tak negatif. Nah, kasus yang kedua, jika kita punya K-nya sama dengan 0, maka yang kita punya adalah grafik berupa titik saja. Titiknya apa? Titiknya adalah 3,1. Karena kita ingin membuat suku pertamanya 0 dan suku keduanya juga 0. Seperti itu. Nah, untuk K yang positif, kita baru bisa bagi kedua ruas dengan K. Sehingga kita punya persamaannya x min 3 kuadrat dibagi, ini saya tuliskan sebagai berikut ya, akar K dikuadratkan, ditambah y min 1 kuadrat dibagi
ini saya tuliskan sedemikian rupa agar menjadi akar K per 2 dikuadratkan sama dengan 0. Artinya kita akan punya dia elips ya. Bentuknya elips dengan pusatnya di 3,1, jari-jari mayor dan minornya ini adalah akar K dan akar K per 2 ya. Jadi yang mayor dalam kasus ini adalah akar K dan yang minor adalah akar K per 2. Nah, jadi kita punya 3 buah kemungkinan grafik dari persamaan yang diberikan. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.